Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan, bertugas di SMAN 46 Jakarta, yang sekarang saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan. LPTK-nya di UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor peserta PPG 317120108. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, baca semua? Siap udah belajar agama? Siap. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan. Siapa yang mau memimpin? Oja. Silakan. Oja. Siap. Doa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk banget ke materi kita, alangkah baiknya Pak Sarul mau kalian persiapan untuk belajar, mulai dari kesiapan seragam, terus kondisi kelas kalian yang habis istirahat mungkin ada sampah-sampah, jadi silakan. Nah tuh, ayo bajunya dimasukin. Coba dicek kolong-kolongnya, mungkin ada sampah. Silakan. Wah. Baca dulu ya anak-anak. Baik Pak. Delia Putri Ramadhani. Hadir Pak. Sedikit kita bahas pertemuan yang sebelumnya, yaitu siapa yang masih ingat tentang Syu'abul Iman? Syu'abul Iman artinya apa? Cabang-cabang. Cabang-cabang. Ada berapa cabang-cabang iman? 7. Yes, ada 70. Di mana cabang-cabang keimanan itu merupakan akar masalah atau akar fondasi daripada rukun iman yang sudah kita ketahui. Nah, kalau dicabang-cabangin lagi, itu semuanya totalnya ada 70. Terdiri daripada pengaplikasian kita tentang keimanan berbentuk perilaku, baik itu perbuatan kita secara perbuatan tangan, lisan, mata, sampai kepada unsur hati. Jadi ketika mata kalian memandang hal-hal baik, maka pada saat itu mata kalian sedang beriman. Ketika lisan kalian mengucapkan hal-hal baik, maka saat itu lisan kalian sedang mencerminkan tentang keimanan. Ketika kaki kalian melangkah menuju majelis taklim atau masjid, maka saat itu perbuatan kalian atau langkah kalian menunjukkan daripada keimanan kalian. Begitupun hati. Ketika hati kalian busuk, dengki, ada teman baru beli aerok, paling kredit, ada teman baru HP-nya paling eskalator. Itu orang-orang yang hatinya dengki, berarti dalam urusan cabang keimanan hati dia belum menguasai secara utuh. Kalau di dalam hatinya masih ada dengki. Itu pembahasan kita secara utuhnya panjang lebar sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu terkait tentang pergaulan bebas. Di mana dalam hal ini tujuan pembelajaran kalian adalah diantaranya kalian harus tahu dasar kenapa pergaulan bebas itu dilarang. Dalilnya apa? Khususnya kalau diperinciin ada pergaulan bebas daripada dampak perzinahan. Nah, itu pergaulan bebas dari zina, kalian harus tahu dasarnya itu apa. Dalilnya. Islam melarang zina, dalilnya apa sih? Nanti itu akan kita bahas di bulan pembelajaran. Dan selanjutnya kalian harus benar-benar memahami kenapa zina itu dilarang. Kalian harus benar-benar paham
definisi zina itu apa. Kalian harus tahu tips and tricks sebagai anak muda untuk menjauhi pergaulan zina, perbuatan zina atau pergaulan bebas seperti apa. Itulah tujuan pembelajaran. Syukur-syukur nanti kalian bisa membaca Quran daripada dalil zina dengan baik dan benar. Ditambah lagi syukur-syukur bisa menghafal daripada ayat-ayat tersebut. Seperti itu. Nah sekarang Pak Sahrul mau nanya, kalau Pak Sahrul mengatakan pergaulan bebas, sekali lagi, pergaulan bebas, apa yang tergambarkan di benak kalian? Apa yang terimajinasi di otak kalian tentang pergaulan bebas? Silakan. Hah? Merokok bagian daripada salah satu dampak pergaulan bebas. Apa lagi? Seks bebas, tawuran. Apa lagi? Mabok, narkoboy, nama. Sekarang itu pergaulan bebas. Kalau saya kerucutin, ketika saya sebut kata zina, apa yang tergambar di benak kalian? Siapa di sini pacaran? Selain pacaran apa lagi? Kata zina, apa yang tergambar? Udah kalian? Maksiat. Keren. Apa lagi? Dosa. Apa lagi? Bunting. Gugur. Ya, secara umum kalian sudah paham ya, bagaimana zina bisa bekerja, apa dampak-dampaknya, positif negatifnya apa, kayaknya nggak ada positifnya, ada negatif. Yang selanjutnya adalah setelah Pak Sahrul menanyakan kepada kalian tentang zina dan kalian dengan tegas mengungkapkan hal-hal itu, pacaran, maksiat, terus apa lagi, dosa, bunting, bahkan. Sekarang mari sama-sama kita menggali daripada ilmu yang ada di bab tersebut. Dan tahukah kalian bahwa zina adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya apa Pak Sahrul? Dasarnya itu Al-Quran surat Al-Isra ayat 30. Al-Isra ayat 30. Coba kalau kalian penasaran buka di handphone kalian. Al-Isra ayat 30. Sudah kelihatan? Sudah. Mari kita baca sama. Pak Sahrul baca, nanti kalian ikuti. Sekarang kita ta'awuz sama basmalah bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Sahrul dulu baca baru kalian. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. 1, 2, 3. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. 1, 2, 3. Oke, artinya wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Jadi sebenarnya bukan zinanya yang dilarang utama, bahkan ngedeketinnya pun haram. Ngedeketinnya itu termasuk bagian daripada misalkan pacaran. Kalau memang kita pacaran dan nggak bisa ngejaga diri,
maka jauhilah yang namanya pacar. Biasanya kalau ada pacar, apa Sarul saya mah pacaran cuma gitu-gitu doang sih, chat-chatan doang. Iya, chat-chatan awalnya. Pesona udah mulai ngepak. Udah sekali ngepak, langsung video call. Berani tuh video call. Yang tadinya pakai kerudung mulai video call nyaman, enggak buta. Yang tadinya pakai pakaian sekolah udah mulai nyaman tuh video callan pakai kaos. Dan begitu seterusnya sampai selangkah demi selangkah mendekati zina. Lanjutan ayatnya apa? Innahu kana fahisha. Kata Allah, ketahuilah bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang keji. Kalau kata fahisha, keji apa kehancuran itu banyak dalam perspektif bahasa Arab. Fahisha itu udah bagian daripada sebuah kekejian. Berarti sudah sungguh amat sangat parah, levelnya udah di atas. Kalau udah pakai kalimat fahisha. Fahisha itu bukan hanya kekejian dalam perbuatan, tapi bisa menimbulkan dampak bencana, kerusakan. Fahisha selain diartikan keji adalah fahisha kerusakan. Wasa asabila, dan sesungguhnya itu adalah jalan. Apakah satu dua pasang dalilnya? Bukan hanya itu. Biasanya manusia kalau dikasih tahu doang ngeyel, masih suka nganggap remeh. Sekarang coba kalian buka surat An-Nur ayat 2. Surat An-Nur ayat 2. Basmalah bareng-bareng 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Patah dulu baru kalian. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. 1, 2, 3. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fah. 1, 2, 3. Wala ta'khudhukum bihima ra'fah. Bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum mu'minun. 1, 2, 3. Bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum mu'minun. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. 2, 3. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. 3. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Oke, tunggu. Artinya, coba baca artinya. Kamu baca artinya. Saya, Pak. Iya, yang kencang. Artinya berzina perempuan dan berzina laki-laki, beralah masing-masing dari keduanya rasa sekali, dan janganlah rasa berbalas karena belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagai orang-orang yang beriman. Oke. Jadi begini, bagi seseorang yang berzina, baik ceweknya ataupun cowoknya, dalam Islam selain sudah diinformasikan jangan deketin, masih deketin juga.
Apa konsekuensi dalam Islam? Dijilid, dicambuk, mi'at jaldah, 100 kali cambukan. Dan bukan hanya itu, dipertontonkan di depan banyak. Itu buat siapa Pak Sahrul? Itu buat orang-orang yang berzina statusnya belum menikah. Sekarang bagaimana Pak? Itu lagi marak kasus-kasus perselingkuhan. Udah punya laki, udah punya bini, masih aja tuh yang namanya berzina, selingkuh. Apa hukumnya? Nanti akan dibahas. Nanti akan kita bahas. Setelah ini yang akan membuat kalian penasaran. Apakah hukumnya sama antara yang sudah menikah atau yang belum menikah? Nanti itu kalian yang akan mengenali. Tapi yang jelas demikianlah secuil yang Pak Sahrul sampaikan tentang pergaulan bebas, khususnya tentang berzina. Selain Allah menginformasikan untuk jangan didekati, bagi yang bandel juga siap-siap ada ancaman yang menunggu. Oke, dari sedikit yang Pak Sahrul sampaikan, kira-kira kalian terbersih pertanyaan apa? Saya Pak, Oke. kan tadi pacaran gimana gitu ya Pak? Nah kalau mereka pacaran hubungannya sampai nikah masih bisa dihubungi Pak? Pak Sahrul, ada orang pacaran, tapi selama pacaran itu, karena selama pacaran dia berbuat zina atau enggak? Hubungan badan atau enggak? Taruhlah enggak ya, taruhlah enggak. Sampai pada akhirnya dia menikah. Apakah dosa-dosa selama dia pacaran diampuni? Jawabannya, kalau dia bertaubat, mereka berdua bertaubat atas perbuatan mereka selama pacaran, mau apapun itu bentuknya, insya Allah kalau taubatannya nasuha bakal diampuni sama Allah. Karena itu dia jawab. Jelas itu? Jelas. Oke. Kan yang jadi masalah begini, oh berarti kalau kayak gitu nggak apa-apa, gue pacaran aja. Ntar juga gue nikah, bisa taubat bareng-bareng. Kalau sampai nikah, jangankan lu yang masih SMA, yang udah sebar undangan aja bisa batal pernikahan. Kita nggak ada yang. Bagus, pertanyaan yang lain. Bicara tentang zina atau pergaulan bebas. Gimana? Mauzan? Ada yang ingin ditanya? Kalau nggak ada, Pak Sahrul akan memberikan kalian tugas kelompok. Nah sekarang kalian silahkan membentuk kelompok sebanyak 6 kelompok. Ayo, yang mana nama-namanya sudah Pak Sahrul share kepada PJ, berikut link penugasannya apa saja di kelompok itu. Jadi silakan kalian tinggal bentuk kelompoknya dan nanti PJ akan memberikan di grup kelas kalian. Oke, silakan. Kumpul bersama teman-temannya. Berapa? 6. Terus silakan. Yang pertama instruksinya ada 2 ya. Yang pertama itu kalian mengerjakan puisi dari yang sudah di-share oleh PJ-nya. Nah, silakan dikerjakan. Terus yang kedua itu tugasnya adalah kalian membuat PowerPoint. Silakan diskusi, bikin sekelompok PowerPoint terkait bahayanya pergaulan bebas dan menjauhi perbuatan zina. Saya kasih waktu 40 menit lah ya buat ngerjain tugas dan mendiskusikan kelompok. 40 kayaknya kelamaan deh, 30 deh. 30 menit kalian diskusi dan nanti bagi kelompok yang terpilih, nah, kelompok biasanya yang pahalanya paling banyak, ya, itu akan terpilih untuk mempresentasikan secara singkat dan juga didiskusikan oleh teman-teman kelompok lainnya.
Jelas ya instruksinya ya? Ya, silakan dikerjakan. Oke, semuanya sekali lagi perhatikan, fokus, analisis, munculkan pertanyaan. Baik Pak. Kita diskusi. Oke, sebelumnya kasih semangat lagi buat kelompok 6. Semangat, Luar biasa nih kelompok 6. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najila Maulida. Nama saya Maria Safira. Nama saya Nadana Dayana. Nama saya Dani Al-Barkah. Saya Syukra Gara. Oke. Jadi tujuan pembelajarannya itu yang pertama memahami pengertian yang tepat tentang pergaulan bebas dan zina menurut ajaran Islam. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk pergaulan bebas dan zina yang ada di masyarakat. Yang terakhir, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang melarang pergaulan bebas dan zina serta menjelaskan konsekuensi negatifnya. Dalam tercapainya tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat memahami betapa pentingnya menjauhi pergaulan bebas dan zina demi melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat dari kerusakan moral. Pengertian zina. Zina berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan sah sesuai agama Islam. Zina secara harfiah yaitu perbuatan keji, dan secara istilah zina adalah hubungan selaikan suami istri yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Jadi ini adalah hukum perbuatan zina. Para ulama bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dan Quran Surat Al-Isra ayat 17 yang berbunyi, janganlah engkau mendekati zina. Dengan demikianlah larangan mendekati zina mengandung peringatan agar tidak terjun untuk melakukannya. Yang kedua ada surat An-Nur dan berzina perempuan dan berzina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya jika kamu ingin menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hubungan mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama itu adalah hukuman bagi pelaku zina. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muhsan adalah yang pertama ada hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua ada hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Yang kedua ada hukuman untuk perbuatan zina gairu muhsan. Zina gairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Hukumannya yang pertama, apabila gadis dan terjaka, maka hukumannya adalah cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Selanjutnya ada akibat dari zina. Yang pertama itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Yang kelima, anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Dan yang terakhir atau yang keenam, apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Menghindari pergaulan bebas. Caranya yaitu mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga pandangan, berbusana muslimah bagi wanita, dan menjauhi tempat-tempat maksiat. Yang kedua ada bergaul dengan teman-teman yang soleh dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas diri dengan belajar, berolahraga, dan mengikuti kegiatan positif lainnya.
Dan yang terakhir ada memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan menghindari godaan yang dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Menjaga harta manusia, menyadari bahwa manusia adalah makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. 2. Menjaga kehormatan diri sebagai seorang muslimah dengan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama. 3. Menghargai dan menghormati orang lain, terutama lawan jenis, dengan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan fitnah atau dosa. Kesimpulannya, menjauhi pergaulan bebas dan zina adalah langkah penting untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Dengan menghindari perilaku tersebut, kita menjaga diri dari dampak negatif seperti psikolog serta kerusakan reputasi dan hubungan sosial. Lebih dari itu, tindakan ini selaras dengan nilai-nilai agama dan moral sosial yang menjunjung tinggi kehormatan dari Oke, sekali lagi beres-beres suatu semangat. Teman-teman, abis ini ada sesi pertanyaan nih. Nah, nanti pertanyaan itu kita batasin cuma 3 aja ya teman-teman. Nah, di sini ada yang mau bertanya nggak nih? Perkenalkan diri juga dari kelompok mana? Ayo silakan, ada yang mau bertanya nggak nih? Saya. Silakan perkenalkan dirinya ya. Boleh diri. Dari kelompok mana? Suaranya yang keras ya, biar teman-teman terdengar. Perkenalkan, nama saya Dian Barka Diluhung dari TPC. miring-miring keren. Lanjut. Saya Dian Barka Diluhung dari kelompok 1. Mau bertanya, kenapa sih sekarang banyak banget anak-anak muda yang kelepasan dan terjerumus ke zina atau pergaulan bebas? Nah, apa aja yang bikin mereka jadi kayak gitu? Itu pertanyaan dari saya. Oke, kita kumpulin dulu. Ada lagi nggak yang mau nanya? Aku. Ya, boleh. Oh, iya boleh. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Nandia. Aku dari kelompok 2. Aku ingin bertanya, di Indonesia sendiri kan juga ada ya, atau tempatnya daerah Aceh itu kayak ada pencambuk bagi orang yang kayak berpakaian ketat, terus berzina atau ketahuan. Nah, itu bagi orang yang mencambuknya itu dapat dosa juga mbak? Makasih ya. Bagus. Yang Feli. Aku Felicia dari perwakilan kelompok 5. Jadi apa aja sih yang bisa kita lakuin bareng-bareng, entah itu sama keluarga, masyarakat atau pemerintah, supaya anak-anak muda kayak kita ini tuh nggak terjebak dalam perbuatan zina dan pergaulan bebas. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan. Oke, sudah 3 penanya, silahkan yang presentasi dijawab dulu, diskusi dulu untuk menjawab atau mencari pertanyaannya. Kasih waktu. Yang lain boleh nanti bertanya lagi, disiapin pertanyaan. Siapin tadi nanya. Kalau memang sudah yakin, sudah ketemu, boleh langsung silakan dijawab. Ya. Sambil menjawab. Terjadi. Silakan jawab. PPT-nya balikin ke judul. Lagi judul dia judul. Jawab pertanyaannya. Ya silakan disimak. Kemudian banyak faktor nih yang bikin anak muda sekarang tuh gampang terjatuh ke zina atau pergaulan bebas. Salah satunya pengaruh budaya luar yang masuk ke internet atau media sosial kuat banget. Kadang nggak sesuai sama nilai-nilai kita, terus kurang edukasi soal seksualitas yang benar, juga bikin mereka nyari informasi dari sumber yang salah. Belum lagi tontonan di TV yang kadang yang nggak mendidik perubahan zaman, tekanan ekonomi, kurangnya kegiatan positif, sampai pengaruh alkohol dan narkoba. Jelas? Iya.
bakalan jawab pertanyaan dari Bakis. Dalam hukum syariat, hukuman cambuk itu ditetapkan untuk pelanggaran tertentu. Al-Gojo yang melaksanakan hukuman ini juga dianggap menjalankan perintah agama, asalkan dilakukan sesuai dengan aturan yang ketat dan adil. Namun, jika Al-Gojo menikmati atau menyalahgunakan kekuasaannya, ini bisa dianggap dosa. Di banyak negara modern, hukuman cambuk dianggap ilegal dan melanggar hak asasi manusia. Dalam konteks ini, seorang Al-Gojo yang melakukan pencambukan bisa dianggap melakukan tindakan kriminal. Sudah jelas, Mas? Tapi, iya. Itu menjawab nomor 3 pertanyaan dari biar anak muda gak kejebak, kita harus turun tangan ya supaya keluarga apaan sih? Oke, bagi kurang fokus ya. Ya, karena saudara. Ya, izin menjawab pertanyaan dari biar anak muda nggak terjebak, kita semua harus turun tangan. Keluarga harus jadi tempat nyaman buat ngobrolin soal sosialitas, seksualitas, dan nilai-nilai agama. Orang tua juga harus kasih contoh yang baik, merhatiin lingkungan pergaulan anak. Masyarakat bisa bikin kegiatan positif yang kayak karang taruna atau diskusi remaja. Pemerintah juga harus meningkatkan edukasi seksualitas di sekolah, mengawasi konten negatif di media, menegakkan hukum dan kerjasama tokoh agama dan masyarakat. Ya, silakan yang mau nanya. Siapa Sonya? Kamu mau nanya? Jadi enggak? Jawab, Pak. Oh, udah kejawab. Yang lain? Ada lagi. Cukup? Oh, ada. Mas. Pak, boleh soal yang akibatnya nggak? Mana? Yang akibatnya. Oh, selain akibat. Oke, Tasya. Sebelumnya perkenalkan aku Tasya dari kelompok 4. Ini aku mau nanya, ini kan ada akibatnya, tapi kenapa kebanyakan akibatnya itu dijatuhnya ke perempuan? Hah? Kenapa akibat zina kebanyakan dampaknya ke perempuan? Ya, Gimana? Ada yang nanya lagi? Kalau enggak ada langsung dijawab. Cukup? Oke, langsung dijawab. Terakhir ya. Ini di. Ya, silakan dijawab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Tasya ya. Karena beberapa faktor sosial dan biologis seperti kehamilan di luar nikah yang langsung berdampak pada tubuh dan sosial perempuan. Selain itu, norma sosial seringkali memberikan sanksi yang lebih berat bagi perempuan yang melakukan perzinahan dibandingkan laki-laki. Meskipun dampak zina seringkali lebih berat bagi perempuan, namun laki-laki juga dapat mengalami konsekuensi negatif seperti masalah kesehatan, masalah hukum, dan masalah hubungan. Selain itu, penting untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan norma sosial yang merugikan perempuan dalam kasus zina. Jelas kok, Tasya? Jelas kok. Tasya. Ya udah, aku udah cukup. Kasih Tasya atas pertanyaannya. Ya. Ya, mungkin sekian dari kita dan makasih yang udah nanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya tetap di kelompok masing-masing, nggak perlu tolong nyalain. Oke, terima kasih buat kelompok 6 sudah mempresentasikan
materi kita pada hari ini dengan sangat baik dan PPT juga yang menarik untuk dilihat secara visual. Definisinya jelas, dampak akibatnya pun jelas tersampaikan di dalam PPT. Jadi demikianlah anak-anak materi yang sudah kita simak bersama-sama. Sekali lagi bahwa zina adalah perbuatan yang sangat keji yang bisa memunculkan kehancuran baik secara individu ataupun mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sampai di situ, ternyata zina juga merugikan orang lain. Merugikan diri sendiri itu pasti, bukan hanya saat itu, tapi juga untuk masa depan. Banyak sekali kerugian-kerugian yang akan didapatkan oleh orang itu. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala saking nggak maunya kita sebagai hamba yang berzina diingetin, buat yang belum nikah melakukan zina hukumannya 100 kali cambuk. Buat yang sudah menikah kalau berzina hukumannya dirajam sampai mati. Itu dari hukuman yang sudah kita pahami bersama. Nah, semoga kita semua dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang masuk kepada kategori pergaulan bebas. Amin. Amin. Dan Allah jaga kita dari yang namanya bukan berzina, sebatas mendekati zina pun semoga Allah menjauhi kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, refleksi apa sih yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Kalau Pak Sahrul dulu setelah mengetahui bahayanya pacaran, bahayanya pergaulan bebas, Pak Sahrul lebih bisa menjaga diri. Apalagi kalian ini udah masuk SMA. Biasanya SMA adalah umur dimana pengen menyaring pacar, pengen punya pengakuan bahwa gua tuh cantik, gua tuh ganteng, gua tuh laku, gua tuh keren. Itu biasanya masa-masa SMA, masa-masa puber. Dan di sekolah ini pun sering banget kejadian kelas 10 kalem, pas kelas 11 ngerasa udah punya adik, tiba-tiba gayanya naik, gelabungnya naik. Psikologis kalian gimana? Psikologi usia. Nah, dengan belajar ini seharusnya kalian sudah bisa wanti-wanti dan hal-hal itu tidaklah penting dari dalam diri kalian. Karena sejatinya kita semua senantiasa berada dalam pengawasan atau gangguan dari setan. Tidak ada jalan keluar melainkan sholat, ibadah, dan berdoa minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Sahrul kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita tutup pertemuan kita dengan doa membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita mendapatkan hikmah dari pembelajaran ini dan tentunya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.